Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Margahayu 2, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru segugus Sukasari. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hari ini kita bisa berkumpul di SDN Margahayu ini dalam rangka mengikuti diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan modul 1.4 budaya positif dalam kegiatan program guru penggerak angkatan ke-8. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan baginda sampai kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami mengucapkan selamat datang juga di SDN Margahayu 2 ini. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang sangat berarti dan bermanfaat bagi kita semua, karena di sini kita akan mendapatkan pemahaman dan juga pengibasan ya, terkait materi yang sudah dipelajari oleh Bapak Hendi yang saat ini sedang mengikuti program guru penggerak. Adapun nanti apa yang disampaikan mungkin bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Jadi ini bukan hanya program Pak Hendi saja, tapi ini kenapa harus diibaskan, karena ini nantinya akan bermanfaat juga bagi pembelajaran Bapak Ibu guru di sekolah. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Baik, untuk selanjutnya yaitu acara akan acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SDN Margahayu 2 yang akan disampaikan oleh Bapak Haris Maulidi. Kepadanya waktu dan tempat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Cimanati dan sekaligus moderator, dan terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini, terima kasih atas kehadirannya, atas undangan dari salah satu guru kami yaitu Pak Hendi dalam rangka kegiatan tugas di kegiatan calon guru penggerak. Saya mengapresiasi penuh untuk segala kegiatan beliau, dan mohon maaf apabila penerimaan di sini juga banyak kekurangannya, terutama di daya sesungguhnya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dalam kegiatan ini. Dan tentu saja kegiatan KKD ini sebetulnya harusnya mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara terus-menerus, tidak hanya karena kegiatan sampai kegiatan guru penggerak saja, karena banyak hal positif yang bisa kita ambil dari kegiatan-kegiatan seperti ini, terutama membagi pengalaman ya, membagi pengalaman dalam pekerjaan kita, terutama pada saat pembelajaran atau mencari solusi permasalahan ya. Jadi tentu kegiatan seperti ini sangatlah penting, dan mudah-mudahan melalui diseminasi, kegiatan diseminasi, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan kegiatan dari kegiatan program guru penggerak PND, banyak manfaat yang bisa kita ambil, banyak hal yang bisa kita pelajari sebagai bekal atau bahan Bapak Ibu guru semua yang ada di sini, yang bisa meningkatkan kinerja kita di kemudian hari.
Itu saja barangkali pembuka dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Waktu Kepala Sekolah SD Immanuel yang memberikan sambutannya dan selalu membuka acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, mohon maaf tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Kepala Sekolah apabila penerimaan kami di sini kurang berkenan, ya. Karena ini jangan dilihat penerimaannya saja, tapi di sini mungkin kita harus mengambil hikmahnya apa yang akan kita dapatkan nanti pada saat kita sudah menerima pengibasan tersebut. Gitu. Dan semoga mudah-mudahan nanti ke depannya bukan hanya Pak Heri saja di sini, tapi bisa diikuti oleh teman-teman yang lain gitu ya. Semoga ini menjadi pemicu motivasi juga bagi Bapak Ibu guru yang belum mengikuti. Semoga menjadi motivasi ke depannya. Oh ya, nanti ternyata seperti ini yang program guru penggerak. Nah, untuk mempersingkat waktu, baiklah kita akan mulai acara yang utama, yaitu pengibasan atau diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Heri. Waktu dan tempat silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. La haula wa la quwwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri Baduy 2, yang saya hormati Ibu Bapak Guru beserta diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini di SDN Negeri Baduy 2. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Allah Nabi wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Tak lupa pula saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi saya dalam melaksanakan salah satu tugas yang ada di program guru penggerak. Juga tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang berkenan hadir mengikuti acara ini. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas berkenannya Ibu Bapak hadir di sini. Saya sengaja mengundang Bapak Ibu ke sini dalam kegiatan salah satu tugas di program guru penggerak. Kebetulan saya sekarang sedang mengikuti program guru penggerak angkatan ke-8. Dan program ini saya dimulai dari bulan Mei, dan rencananya program ini kurang lebih 6 bulan ke depan, di mana dalam program ini banyak materi yang tentunya saya pelajari. Dan salah satu tugas dari guru penggerak itu adalah melakukan pengibasan di sekolah inti ketika si guru penggerak mengikuti, atau mungkin di tingkat gugus yang lebih luas. Nah, di sini saya kurang lebih 2 bulan kebelakang sudah memulai mengikuti materi dari modul. Dalam guru penggerak itu ada 3 modul. Modul 1, modul 2, dan modul 3. Kebetulan saya telah menyelesaikan satu modul. Satu modul ini ada submodul. Jadi modul 1 itu ada 4 submodul. Modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya imbaskan atau saya berbagi pengalaman itu tentang modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Nanti saya akan mencoba menerangkan secara rinci tentang budaya positif itu. Selebihnya tentu
akan saya coba dituangkan dalam slide ini, dimulai dengan konsep utama. Konsep utama budaya positif itu kurang lebih ada 7 yang saya pelajari di KFS. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan keras. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Insya Allah saya akan mencoba memaparkan dari ke-7 materi ini, mudah-mudahan dapat diterima dan bisa diaplikasikan di sekolah kita semua. Baik, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Setelah saya mempelajari di modul 1.1, saya diingatkan bahwa pembelajaran untuk di saat ini itu adalah pembelajaran yang harus berfokus kepada murid. Artinya pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Kalau dulu pembelajaran itu kan biasanya secara klasikal berfokus kepada guru. Jadi anak fokusnya melihat kepada guru. Nah, untuk sekarang itu pembelajaran itu difokuskan kepada murid. Jadi guru, murid menjadi objek, kalau sekarang murid menjadi subjek pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kebetulan materi ini sekarang lagi saya ikuti, lagi saya pelajari. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid. Kita tahu bahwa murid di kelas kita itu beragam dari latar belakangnya, beragam dari bakatnya, minatnya, keluarganya, dan itu tidak boleh kita samaratakan dalam pemberian pembelajaran. Ada anak yang misalnya dalam materi ini dia sukai, belum tentu di materi itu dia sukai. Nah, itu kan keberagaman itu harus kita penuhi kebutuhannya. Di sini bisa dilihat merupakan pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid yang berbeda-beda, meliputi kesiapan belajarnya, meliputi bakat dan minatnya, dan juga gaya ajarnya. Jadi guru itu harus bervariasi ketika memberikan pelajaran. Jadi jangan disamaratakan bahwa anak ini, anak itu sama kemampuannya. Tentu kita sebagai guru dapat melihat bahwa anak A belum tentu sama dengan anak B dan selanjutnya. Dan itu harus kita pahami, jangan disamaratakan. Nah, tujuan dari pembelajaran itu adalah sekarang lagi digembar-gemborkan dengan adanya tujuan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang tujuan utamanya adalah kesana, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tanpa disadari, hari ini saya melihat bahwa anak-anak itu kurang begitu karena mungkin sudah terkontaminasi dengan adanya iptek ataupun IT. Kalau dulu ketika saya waktu belajar di SD, ketika melihat guru itu tidak berani berjalan di depan guru. Tapi anak sekarang kembali begitu terkikis rasa hormatnya kepada guru, dan itu yang perlu kita perbaiki di pembelajaran hari ini. Yang kedua itu berkebinekaan global, artinya global itu menyeluruh. Yang ketiga bergotong royong, ini juga sangat penting dalam profil pelajar Pancasila. Ketika bergotong royongan itu mulai kurang disadaran. Ketika kita memberikan tugas piket misalnya di kelas, tugas piket kan kita membagikan beberapa anak, tapi biasanya ada anak yang mengerjakan, ada anak yang tidak mengerjakan, bahkan sama sekali tidak mengerjakan. Berarti itu rasa gotong royongnya kurang, dan itu tugas kita untuk mengembalikan rasa gotong royong itu. Yang selanjutnya itu kreatif di sini
anak itu harus kreatif ketika dikasih tugas oleh guru itu harus kreatif. Yang selanjutnya bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Jadi ketika anak dikasih materi, dia harus membaca soal itu dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan langsung asal tulis, jangan langsung aja kerjakan. Itu bernalar kritis. Yang selanjutnya yaitu mandiri. Mandiri di sini adalah bertanggung jawab dengan tugasnya sendiri. Ketika misalnya kita memberikan PR, ketika diberikan PR itu meneliti dengan diri sendiri mengerjakannya tanpa bantuan orang lain. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang sekarang lagi didengungkan oleh Kemendikbud. Dan mudah-mudahan keenam unsur ini dapat kita lalui dan dapat kita wujudkan. Materi selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Dalam budaya kita biasanya dikatakan disiplin itu adalah suatu kepatuhan. Jadi ketika anak sudah disiplin, di sana anak dikatakan anak sudah patuh. Tapi disiplin di sini sifatnya memaksa. Memaksa dalam artian ketika anak disiplin ada paksaan dalam dirinya harus melaksanakan disiplin. Dan disiplin itu dilakukan dengan ketidaknyamanan. Anak melakukannya itu karena adanya ancaman. Artinya ancaman kalau anak tidak disiplin akan dihukum oleh guru. Nah itu merupakan kata disiplin yang dasarnya ancaman atau hukuman. Atau mungkin juga karena reward atau sogokan. Nah kamu melakukan ini nanti bapak akan kasih ini. Nah itu kan karena sogokan disiplinnya. Dan itu tidak baik. Ketika anak mengerjakan PR, nah kalau kamu mengerjakan PR misalnya kata orang tua, nah ada PR tidak, ada bu, ada ma, ada pak, ayo kerjakan. Nanti kalau kamu kerjakan ibu kasih PR, kasih es krim. Nah itu pengerjaannya dikarenakan ada sogokan atau suap atau ada iming-iming. Itu tidak baik dan itu merupakan motivasi yang datang dari luar. Kita harapkan motivasinya datang dari diri sendiri yang disebut dengan motivasi intrinsik. Artinya apa? Ketika dia diberi PR, dia sadar untuk mengerjakannya sendiri tanpa perintah orang lain. Jadi misalnya ketika kita anak mendengar ada Allahu Akbar, kita sebagai orang tua tentu bangga ketika anak mendengar azan dia langsung sholat. Tapi kan sekarang tidak. Ketika anak sudah didengungkan Allah, nah cepat sholat. Wah nanti dulu, mau istirahat dulu. Terus bapaknya bilang lagi gini, ayo kalau kamu sholat nanti ibu ajak kamu beli bakso misalnya. Jadi niat melaksanakan hal itu karena ada ini tadi, bukan karena niat dari diri sendiri. Nah itu yang disebut dengan disiplin. Yang selanjutnya kita sebagai guru tentunya diberi amanah untuk menciptakan anak-anak didik kita yang memiliki disiplin sehingga dalam bentuk perilakunya mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu banyak, kejujuran, rasa hormat, menghargai, menghormati. Itu adalah salah satu nilai kebajikan yang secara universal. Nah, jadi ketika anak melakukan motivasinya dari dalam, itu yang kita harapkan. Jadi tanpa diperintah dia melaksanakan. Dan itu yang disebut dengan disiplin positif. Jadi bukan karena iming-iming, karena hukuman ataupun karena ancaman. Jadi disiplin di sini bertujuan agar anak mempunyai kesadaran untuk berbuat disiplin tanpa adanya hukuman, ancaman ataupun penghargaan. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Nah, dalam kebutuhan dalam memenuhi kedisiplinan itu tentu ada yang melatar belakanginya, yaitu dengan kebutuhan dasar yang ada di anak tersebut. Kebutuhan dasar itu ada 5, yaitu yang pertama kebutuhan dasar bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Anak ketika dia misalnya tidak mengerjakan PR, ada sesuatu yang kebutuhannya belum dia penuhi, belum terpenuhi artinya. Misalnya ketika kita lagi menerangkan materi, ada anak yang sama sekali tidak memperhatikan, berarti kebutuhan anak tersebut belum terpenuhi.
Dan kita sebagai guru harus mengetahui kenapa anak melakukan tersebut. Kan kita misalkan lagi menerangkan materi bla 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 bla, kita lihat di pojok kelas ada anak yang istilahnya mahare-hare, tidak pernah memperhatikan. Nah, jangan langsung menyalahkan anak. Kita cari tahu kenapa anak melakukan itu. Mungkin saja dia protes kepada kita, Bapak, aku mau pesen dengan ngajar Bapak gitu, weh. Itu kan berarti salah satu kebutuhan anak tidak terpenuhi. Kan di sana kita harus berkreasi. Oh, mungkin dengan metode lain menampilkan gambar atau video atau audio. Nah, itu adalah memenuhi kebutuhan anak. Kita tidak tahu dari awal sampai akhir jawabannya terus sebagai guru tanpa memahami kebutuhan anak. Nah, yang kedua mungkin saja anak itu ketika dia mengerjakan, misalkan mengerjakan tugas, ibu, bapak, tos, kita hari-hari nggak pernah memperhatikan sama sekali tugasnya. Berarti untuk kasih sayang rasa terima tidak kita laksanakan. Makanya ketika ada anak melakukan tugas, kita harus langsung memberikan apresiasi. Itu yang disebut dengan kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya itu penguasaan. Penguasaan di sini anak sebetulnya punya kekuasaan untuk melaksanakan penguasaan bagi dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kita tahu sekarang banyak berita di televisi, ada orang melakukan berbagai tindakan, baik tindakan yang sifatnya negatif maupun yang positif. Ambil contoh, ketika kita mendengar ada orang mencuri motor, pasti di sana ada tujuan maksud tertentu. Untuk apa dia mencuri motor? Karena dorongan kebutuhannya. Ada yang berbuat baik misalnya dengan melakukan pekerjaan, mencari pekerjaan halal, karena ada tujuan untuk kenapa dia melakukan itu. Nah, baik yang positif maupun yang negatif itu ada dasar untuk melakukan, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang tadi saya katakan untuk menghindari hukuman atau juga mengharapkan imbalan, itu yang disebut dengan motivasi. Nah, motivasi yang keluar dari dirinya itu disebut dengan motivasi ekstrinsik. Jadi melakukan motivasinya itu karena perintah dari luar. Seperti tadi saya katakan, ayo nak, kamu kalau membantu ibu membereskan rumah, nanti ibu akan kasih kamu uang. Nah, itu anak dapat melakukan sebetulnya, tapi karena dorongan dari luar. Nah, tapi yang kita harapkan ketika anak sudah sadar bahwa di rumahnya misalnya merasakan dengan dari diri sendiri, dia dapat melaksanakannya, yang disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, di sini lihat, mengharapkan imbalan atau hadiah. Sudah saya katakan, ketika anak mengharapkan hadiah, itu apa dampaknya? Dalam satu kali mungkin saja bisa berjalan. Misalnya gini, Ma, ini ada PR, jadi kerjakan ya, nanti Mama kasih es krim. Satu kali mungkin bisa. Tapi kalau tiap kali coba, ada PR lagi besoknya, minta lagi. Jadi rasa untuk bertanggung jawab terhadap PR itu dia tidak terkali, tidak tersalurkan karena hanya iming-imingnya ada es krim tersebut. Nah, jadi ketika dia ada PR, dia dengan sendirinya sadar bahwa itu adalah tugas saya dan memang harus saya mengerjakan walaupun tidak diberi es krim atau tidak diberi iming-iming. Jadi ini mengharapkan imbalan atau hadiah. Jadi motivasi yang kedua itu mengharapkan imbalan atau hadiah. Nah, yang diharapkan itu adalah motivasi dari diri sendiri. Ini merupakan motivasi yang dilakukan atas kesadaran dan nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Itu yang diharapkan dari budaya positif ini. Misalnya, ketika di depan kelas banyak sampah, wah, ada Pak Guru, cepat kita sampaikan. Dia mengerjakan membersihkan sampah itu karena apa? Karena datang ibu bapak guru. Kalau misalkan anak sudah sadar mau ada guru atau tidak ada guru, dia pasti akan melakukan itu
Itu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi di dalam dirinya tumbuh rasa tanggung jawab. Jadi kalau misalnya, anak-anak sekarang kerjakan di 14 kota, anak mengerjakan. Nah itu karena dorongan dari luar dan itu tidak kita harapkan. Nah di sini ada konsep disiplin dengan identitas gaya. Biasanya kalau anak melakukan sesuatu itu karena hukuman, misalnya ketika anak misalkan kesiangan dalam berupacara, guru langsung menghukum, silakan kamu berdiri di depan. Ini dampaknya sangat besar. Ketika seorang guru memberikan hukuman kepada anak, apalagi hukuman fisik, itu akan dalam jangka waktu yang cukup lama akan masih terus teringat. Ketika seorang guru melakukan hukuman fisik ataupun juga melakukan hukuman verbal itu mengeluarkan kata-kata "josor kamu" misalnya, pasti anak itu akan terngiang-ngiang sampai dia dewasa. Dan ini sifatnya anak itu satu merasa rendah diri, yang kedua dia tidak berani atau tidak berani jujur. Artinya ketika dia berbuat salah, dia akan membela diri, artinya menyembunyikan kesalahannya. Itu yang disebut dengan disiplin identitas yang gagal karena hukuman. Yang kedua karena penghargaan. Nah yang saya katakan tadi timbul karena mengharapkan imbalan yang tadi. Jadi karena tidak efektif dan mematikan kreativitas atau tidak adil. Misalnya ketika ibu di kelas, ayo yang mengerjakan, ibu kasih nilai atau kasih bonus misalnya, kasih reward. Yang tidak mengerjakan karena belum bisa misalnya, dia kan merasa tidak adil. Si ibu jadi kebetulan misalnya. Jadi anak merasa tidak adil. Padahal semua anak itu harus diberi pelayanan yang sama. Yang selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu ada dua. Yang pertama konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring dan stimulus respon. Artinya ketika anak sudah tahu dengan konsekuensi yang dia lakukan, dia dengan sendirinya akan memahami apa itu kata disiplin. Karena dengan merenungi dari kesalahannya. Nah yang selanjutnya ini yang paling kita harapkan yaitu restitusi. Restitusi di sini adalah bukan mencari kesalahan, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ini yang disebut dengan restitusi. Jadi misalnya ketika ada anak melanggar aturan sekolah, kita jangan langsung menyalahkan anak, tapi kita gali kenapa dia melakukan kesalahan itu. Kita bimbing anak itu dengan nanti ada dalam materi sendiri itu tentang keyakinan kelas. Jadi restitusi itu murid bertanggung jawab atas kesalahannya, fokus mencari solusi, saling menghormati, dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2006. Nah, sekarang ciri-ciri restitusi itu apa? Tadi saya katakan bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Jadi seorang guru dengan murid harus terjalin hubungan yang baik. Jadi ketika anak diberi hukuman, anak tidak akan berani lagi mendekati guru karena merasa bersalah, takut. Anaknya jadi takut. Tapi ketika menjalani restitusi, walaupun dia melakukan kesalahan, tapi ada bimbingan dari guru sehingga anak berani untuk berkomunikasi, memperbaiki hubungan. Yang kedua yaitu yang ketiga menawarkan solusi dan bukan paksaan. Artinya ketika dia melakukan kesalahan, kita cari tahu solusinya yang dia akan tawarkan sendiri, bukan kita, bukan guru. Misalnya ada anak dalam upacara salah memakai baju, kita jangan langsung menyalahkan anak, kenapa pakai baju, kamu silakan keluar. Itu adalah sebagai bentuk hukuman. Tapi kita belajar dari apa yang dia lakukan itu dengan mencari tahu apa yang dia lakukan, kenapa sampai terjadi seperti itu.
Mungkin saja kan bajunya belum kering, kita kan bisa cari tahu, atau mungkin saja gimana. Jadi itu adalah tugas kita untuk menawarkan solusi. Yang selanjutnya itu menuntun untuk refleksi diri. Ketika anak sudah tahu ada peraturan sekolah harus memakai seragam yang rapi, kita tawarkan. Nah, hari Senin ini kita kan harus upacara memakai baju seragam merah putih lengkap dengan atribut semuanya. Kita menawarkan mencari solusi dari anak tersebut dan mencari tahu kebutuhan dasar yang menjadi penyebabnya. Yang selanjutnya itu mencari solusi. Nah, di sini kita bisa melihat apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sangat berkaitan dengan bisa berkaitan dengan fisik, bisa berkaitan dengan psikis. Menghukum misalnya ketika ada anak kesiangan, kamu tahu masuk jam 7.30, ternyata anak masuk jam 7.45 misal. Kita langsung sebagai guru menghukum, kamu keliling berapa? Sampai 5 keliling, itu disebut dengan hukuman. Dan ini tidak efektif. Anak akan bisa-bisa anak di kemudian hari punya dendam pada gurunya, karena itu berbentuk hukuman. Kalau yang konsekuensi itu memberikan tugas tambahan, misalnya gini, ketika anak datang terlambat, nah kamu tahu konsekuensi ketika datang terlambat? Ya Pak, saya tahu, pembelajaran kan jadi ketinggalan. Nah, jadi konsekuensinya ketika yang lain istirahat, dia masih di kelas tersebut. Itu adalah konsekuensi. Dan itu juga sebetulnya masih kurang tepat. Yang betul itu adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan siswa mencari solusinya. Nanti saya akan menerapkan apa itu segitiga restitusi. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi itu adalah ketika hukuman itu anak merasa disalahkan. Nah, keterkaitan posisi hukuman, konsekuensi dan restitusi ada dengan posisi kontrol guru. Mari kita lihat di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Saya yakin termasuk saya sendiri pernah di posisi ini semua. Pernah saya berada di posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, yang juga sebagai manajer. Apa itu penghukum? Nah, ketika guru mengetahui ada anak yang melanggar aturan sekolah, dia memberikan hukuman. Contohnya, cepat kamu push up 50 kali, dan itu harus diikuti oleh siswa. Itu disebut dengan hukuman. Dan itu tidak boleh, itu tidak efektif, karena anak menjadi takut. Yang kedua, misalnya kamu harus mengelilingi lapangan 10 putaran. Gara-gara apa Pak? Gara-gara apa Pak? Saya gara-gara kamu terlambat. Coba misalkan terlambat 5 menit 10 keliling, kamu 20 menit, apa ya? Benar-benar dia anak lagi melawan saya. Nah, berarti anak takut. Itu sebagai posisi sebagai penghukum, dan ini tidak diharapkan bagi kita sebagai guru untuk saat ini, dan ini tidak efektif saya yakin. Yang kedua sebagai membuat rasa bersalah. Contohnya gini, ketika di kelas, yang misalnya di sekitar kelas kan ada kelas lain, ada kantor. Di kelas ini berisik, barandeng, barangnya. Kita langsung panggil anak. Sini kamu. Kita mengatakan gini misalnya. Sudah berapa kali Bapak ingatkan, tapi tetap saja kamu masih melakukan itu. Jadi anak itu merasa bersalah. Cuma orang paksalah dari sekolah, orang jadi dia merasa bersalah. Sehingga mengatakan, Bapak kecewa sama kamu. Nah, jadi anak itu merasa bersalah, tapi dia tidak dihukum. Hanya dengan kata-kata, kamu tidak melaksanakan tugas, Bapak kecewa sama kamu. Jadi anak itu
posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Dan itu saya yakin Bapak Ibu semua di sini pasti melakukan itu. Dan itu tidak kita harapkan. Nah, ini masih, kalau menurut saya ini masih agak mending sebagai teman. Misalnya ketika anak melakukan kesalahan, ayo anak kerjakan, bersihkan kelas itu, bantu Bapak biar Bapak tidak ditegur oleh Bapak kepala sekolah. Itu kita memposisikan diri sebagai teman kepada peserta didik. Kalau yang tadi waktu hukum langsung disuruh mengelilingi lapang, disuruh push up. Kalau yang tadi membuat rasa bersalah. Nah, kalau sekarang posisi sebagai teman. Jadi anak itu ya seperti teman. Jadi tidak ada game antara guru dengan anak. Ayo nak, tolong kerjakannya tugasnya. Nanti biar Bapak tidak ditegur sama kepala sekolah. Misalnya di kelas berisi, kan kita ketika punya kelas berisi di kelasnya kan kita malu ke kelas sekolah. Jadi budak tenaga nengket, saya guru nanti. Kan kita malu ke kelas sekolah. Jadi kita bicara, ayo nak, tolong ya, jangan berisi. Nah itu posisi kita sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Nah kalau di sini misalnya gini, kamu sudah melanggarnya kan? Nah tahu kamu konsekuensinya. Misalnya ketika di kelas, misalkan ada anak main bola di dalam kelas, sampai si bolanya itu menyentuh jendela, kaca, misalkan atau menumpahkan sesuatu minuman guru, dia harus tahu konsekuensinya. Satu, dengan cara meminta maaf. Yang kedua, membersihkan dengan dengan dirinya sendiri karena dia tahu konsekuensi ketika melakukan kesalahan itu. Yang terakhir adalah ini menurut saya paling baik, yaitu sebagai manajer. Nah, di sini kita dapat menerapkan posisi manajer ini dalam keseharian kita mudah-mudahan. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, kita tanya anak tersebut. Nah, di sini. Kamu sudah tahu kesalahanmu? Tahu Pak, saya tadi main bola di dalam kelas. Jadi anak tidak langsung dihukum, tidak dibuat merasa dia bersalah, tapi di sana ada ketegasan, bukan sebagai teman, tapi sebagai manajer. Kemudian apa yang akan kalau kamu lakukan dari kesalahan kamu? Di sini anak dicarikan solusinya. Ketika anak main bola di kelas, berarti ada kebutuhan yang belum anak terpenuhi. Berarti ketika anak senang main bola, dia harus ada tempat untuk main bola. Bisa memfasilitasi dengan cara dibawa ke lapang. Nah, jadi menawarkan solusi tersebut adalah termasuk salah satu posisi guru sebagai manajer. Jadi anak tidak merasa disalahkan dan anak mencari tahu solusinya. Nah, ini yang posisi-posisi tersebut ada keterkaitannya dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kenapa tidak dengan peraturan kelas? Coba kita lihat. Di sini ada ilustrasi pertanyaan. Kenapa ada peraturan yang berkendara roda 2 harus memakai helm? Ayo sekarang tahu. Bapak, Ibu semua di sini kan memakai kendaraan roda 2. Ketika ke jalan raya, kenapa memakai helm? Apa alasannya coba? Ayo tahu nggak? Ya, apabila jatuh. Nah, ada dua di sini jawabannya ya. Dari Bapak Cece menyatakan takut ada polisi. Kalau dari Bu Sri, ketika jatuh bisa melindungi kepala. Nah, menurut Ibu dan Bapak, apa yang disebut dengan peraturan di sana? Kalau menurut Ibu yang disebut peraturan itu apa? Peraturan itu dibuat sepihak dan harus diikuti oleh yang mengikuti peraturannya. Seperti tadi ketika kata Pak Cece, berkendara motor harus memakai helm. Dan itu memakai helm itu sebetulnya bukan karena polisi. Yang baik itu bukan karena ada polisi. Mau ada polisi, mau tidak ada polisi, kita harus memakai helm. Karena dasarnya apa? Untuk keselamatan tadi. Keselamatan itu yang paling utama. Berarti ayah polisi, jadi tenang mau helm. Tapi ketika dia jatuh, coba cek polisi tesnya, coba belum mau helm. Nah, jadi dasarnya karena ada
peraturan itu. Jadi bedanya peraturan nanti kita akan membahas dengan kenapa bukan keyakinan keras. Keyakinan keras itu dibuat dan disusun oleh komunitas yang ada di kelas. Komunitas itu ada guru, ada siswa, dan semua diajak berdiskusi keyakinan kelas itu. Misalnya kelas mau seperti apa nak di kelas ini? Pak, anak mau di kelas itu mau bersih, mau tertib, datang tepat waktu. Itu dimunculkan oleh keinginan anak sendiri, bukan guru yang meminta. Kalau kita yang meminta, itu disebut peraturan. Datang tepat waktu ya, itu peraturan Bapak. Tapi kalau anak sudah ingin datang tepat waktu, terus di kelas bersih, saling menghargai, saling menghormati. Jadi anak tahu, anak yang merencanakan keyakinan kelas tersebut, bukan guru yang membuat. Kalau guru yang membuat itu disebut dengan peraturan. Nah, dan merumuskannya menjadi keyakinan kelas. Nanti ada ilustrasi cara pembuatan keyakinan kelas. Jadi setiap anak, misalnya ada 30 anak yang di kelas 3. Ayo, kita kasih kertas plano. Ayo nak, misalkan kamu di kelas ingin seperti apa? Tulis, tempel di sini. Semua anak. Jangan terfokus satu anak. Nanti anak kan beragam. Aku ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Kita tempel. Nanti kita himpun semua keinginan itu menjadi peraturan keyakinan kelas. Tadinya peraturan menjadi keyakinan kelas. Dan semua itu nanti kita menjadi kalimat yang lebih sederhana. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas sifatnya itu lebih abstrak dari peraturan dan berupa pernyataan-pernyataan universal, nilai-nilai universal. Dibuat dalam bentuk positif, artinya yang bersifat-sifat positif, apa yang anak inginkan, dan kita harus melihat. Misalnya ada anak begini, setelah istirahat langsung pulang. Ada kan anak seperti itu? Nah, itu kan hayalan anak itu. Nah, itu kan kurang baik. Nah, jadi kita harus membimbing anak tersebut yang bersifat positif. Yang kedua yaitu atau selanjutnya sederhana dan mudah diingat. Nah, misalnya diingat ketika banyak sampah, satu aja, kelas bersih. Itu lebih sederhana. Kelas bersih, harus jangan, udah aja. Ingin kelas yang bersih. Ketika sudah kelas bersih, pasti di sana ada tiket dijalankan. Ketika ada sampah, anak pasti membuangnya ke tempat sampah. Karena tujuannya apa? Kelasnya pengen bersih, tidak perlu disuruh. Dan disesuaikan dengan kondisi kelas, sekolah, dan semua siswa dan guru terlibat. Nah, di sini ada contoh kesepakatan kelas. Ini saya sebagai sampel aja. Di sini ada nomor 1, masuk kelas tepat waktu. Nah, ini yang diharapkan. Jadi di kelas saya khususnya, dan mudah-mudahan nanti kepada ibu juga di kelas-kelas yang lain dapat diikuti. Jadi sekarang itu bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Nanti ini akan keterkaitannya dengan penerapan segitiga restitusi dari adanya kesepakatan kelas ini. Yang kedua, misalnya contoh menghargai guru dan teman. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang bisa kita jadikan contoh. Dan ini harus ditempel di dalam kelas biar anak tahu. Oh iya, harus datang tepat waktu. Ketika tidak ada guru, oh iya, di kelas harus bersih. Nah, itu disebut dengan keyakinan kelas. Dan itu dimunculkan bukan oleh guru, tapi oleh semua siswa. Nah, itu contoh keyakinan kelas. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menuju perbaikan. Kalau saudara seperti itu. Ini ada ada 3 bidang sisi. Yang pertama itu sebagai Yang pertama itu
menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Nanti saya akan menampilkan contoh penerapan segitiga restitusi kepada anak yang melakukan pelanggaran di kelas. Dalam menstabilkan identitas itu artinya begini. Ketika ada anak melakukan kesalahan, kita panggil anak tersebut sebagai posisikan sebagai manajer ya, bukan sebagai penghukum, sebagai teman atau pembatas sasaran. Kita panggil anak tersebut. Nah, tahu nggak kenapa bapak panggil ke sini? Ini contoh ya, contoh dalam menstabilkan identitas. Tidak tahu Pak, begini. Ketika istirahat, bapak mendapat laporan dari ketua kelas bahwa kamu tadi ketika jajan misalnya di dalam kelas itu sampahnya dimasukkan ke dalam meja. Nah, kita tanya anak itu, betul tidak? Ketika anak tidak dihukum, anak akan jujur biasanya. Laras Pak, betul Pak. Nah, kita tanya lagi, kamu tahu nggak itu merupakan kesalahan? Tahu Pak. Nah, di sini fungsinya menstabilkan itu. Tidak apa-apa nah, kamu melakukan kesalahan itu, bapak pun pasti sebagai manusia pernah melakukan kesalahan. Jadi si identitas stabil. Jadi tidak hanya dia yang merasa bersalah, karena kita pun pernah melakukan kesalahan. Itu yang dinamakan dengan menstabilkan identitas. Tapi kalau langsung ini mau, wah kamu buang sampah langsung seenaknya, itu sebagai penghukum, tidak boleh seperti itu. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Nah sekarang kamu sudah tahu. Kita tanya lagi untuk yang kedua yaitu validasi tindakan kesalahannya apa. Kamu tahu kenapa melakukan itu? Kita tanya anak itu, Pak, tempat sampahnya jauh. Jadi ini radio ada SSH dan air terangnya. Nah, kita sudah tahu alasannya karena tempatnya jauh. Dan kita sebagai guru menjadi masukan bagi kita. Oh, ternyata ketika tempat sampah jauh mungkin bisa diperbaiki tempatnya di mana. Nah, setelah ditanya seperti itu, kita cari lagi alasannya apa. Nah, langsung kita tanyakan keyakinan kelas. Kamu tahu nggak ketika kita waktu pertama masuk keyakinan kelas kita apa? Kelas harus bersih Pak. Nah sekarang kalau misalnya yang kamu lakukan itu menurut kamu itu kelas menjadi bersih tidak Pak. Nah anak kan sudah mulai tidak merasa disalahkan, identitasnya sudah stabil, sudah tahu kesalahannya. Kita menawarkan solusi kepada tersebut. Nah, supaya kelas bersih, apa yang akan kamu lakukan? Itu yang disebut dengan menanyakan keyakinan ke saya Pak akan membuangnya ke tempatnya. Saya tidak akan melakukannya lagi. Terus misalnya saya akan selalu membuang sampah kepada tempatnya, tidak akan membuang ke tempat atau memasukkan ke dalam meja lagi. Jadi anak tidak merasa disalahkan. Yang kedua, anak tahu kesadaran kesalahannya. Yang ketiga, anak tahu solusinya. Nanti saya akan memberikan contoh penerapan segitiga restitusi. Kebetulan kemarin memang siswa saya sendiri, yaitu dengan kasus yang sama. Di sini ada dua kasus, yaitu yang pertama anak tadi membuang sampah sembarangan, yang kedua anak bermain bola di dalam kelas. Boleh kita lihat. Ini ada contohnya. Nah, di sini ada skenario kasus 1. Bentar. Nih di sini ada skenario kasus 1. Saat istirahat, si Lulu sedang asik menyantap makanan jajanannya. Namun dia membuang sampahnya ke dalam meja belajar, tidak ke tempat sampah yang telah disediakan. Bisa Ibu Bapak lihat, saya menerapkan segitiga restitusi.
Di sini saya menstabilkan dulu identitasnya. Ya, ini adalah salah satu penerapan segitiga restitusi. Jadi anak diajak diskusi, anak tidak langsung disalahkan, tapi distabilkan dulu identitasnya. Ada tahapan menstabilkan identitas. Nah, ketika kita mengatakan tidak apa-apa, semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak merasa ada teman, artinya kalau langsung dihukum ini, nah anak merasa langsung merasa bersalah. Tapi ketika tidak apa-apa ya, tapi dalam artian dia juga harus memperbaiki kesalahannya. Nah, itu menstabilkan identitas. Ya, seperti saya katakan tadi. Yang kedua, ini contoh kasus yang kedua yaitu, nah, ini ada anak, udah tahu ya, Majid. Nah, ini anak kelas 6 kemarin. Kasusnya ini bukan. Pada saat istirahat, Muhammad Abdul Majid bermain bola di dalam kelas. Dan ini biasanya dilakukan ya Bapak Ibu di dalam kelas banyak. Dan ini menjadi juga contoh bagi kita untuk mengatasi anak seperti itu. Ini kita sampai tamat ya. Nah, jadi menanyakan saya tinggal bentak. Kita terus aja. Nah, itu adalah penerapan segitiga restitusi. Jadi kalau itu video ini nggak bisa cilang-cilang gitu. Kecil suaranya ya. Kita coba menjabarkan kenapa si Majid tersebut bermain bola di dalam kelas. Setelah saya tanya, dia itu kan senangnya main bola. Kebetulan di sudut kelas ada bola. Pak, Majid terus main bola, ayah bola di dalam kelas. Ya Majid itu sudah main bola. Kan main bola kan tidak pas atau tidak benar ketika di dalam kelas. Karena kita tanya, betul tidak main bola di dalam kelas? Tidak apa. Berarti itu perbuatan yang salah. Nah, ketika dia sudah tahu Pak, itu memang salah. Kita stabilkan identitasnya dengan cara tidak apa-apa. Bapak pun pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak merasa ada teman ketika melakukan kesalahan itu. Nah, setelah itu kita tawarkan solusinya apa. Itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Dan kita sudah tahu alasannya. Karena dia sedang main bola, terlebih karena memang ada bolanya di sana. Nah, setelah kita tawarkan, anak pasti akan tahu kalau main bola Pak di lapang. Nah, berarti kan ketika sudah tahu bahwa main bola di lapang, dia tidak mungkin main bola di dalam kelas lagi. Itu yang disebut dengan penerapan segitiga restitusi. Kita lanjutkan lagi videonya. Kecil badannya. Jadi tidak gara-gara ya bola. Ya bola mau gitu. Ada kesempatan gitu. Terlebih dia memang suka main bola gitu. Dan kita menanyakan kesalahannya dan solusinya. Jadi sebagai guru kita harus memposisikan sebagai manajer. Dan ini ada testimoninya dari siswa.
Ya. Sekarang kita refleksi diri kita semua, ya. Saya sebagai guru, ibu bapak juga sebagai guru. Kira-kira dari kelima posisi yang ada di dalam guru itu, menurut ibu mana yang paling baik? Posisi sebagai penghukum, membuat rasa salah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Sebagai teman atau sebagai manajer? Yang paling ideal adalah itu sebagai manajer. Tapi saya yakin semua posisi itu pernah ibu bapak lakukan. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, yang 4 posisi itu bisa kita hindari. Apalagi yang nomor 1 dan nomor 2 itu sangat lama dampaknya, ya. Misalnya sebagai penghukum tadi, ketika anak dihukum, pasti 10 atau bahkan 20 tahun kemudian anak masih teringat. Abdi mah ingat kasih ibu teh waktu hukum abi we push up 100. Jadi kebaikan kita bisa hilang oleh hukuman yang kita berikan 1 kali. Jadi gara-gara sebagai penghukum, anak akan teringat sampai dia dewasa. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, 5 posisi itu dapat kita hindari. Dan kita nanti di dalam kelas membuat kesepakatan kelas, dan mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan di kelas ibu bapak semua. Dengan cara tadi di anak disuruh diskusi, ditempelkan, dan kita buat kesepakatan kelas yang sudah jadi. Nah, dan mudah-mudahan juga ketika anak sudah disiplin di kelas, akan lebih luas menjadi disiplin di sekolah. Ketika di kelas sudah disiplin, di sekolah, dan ada imbasnya di rumah. Itu tujuan kita sebagai guru, mendisiplinkan anak bukan hanya di kelas, dan mengingatkan, nah kamu di sini rajin sasapu, rajin bebersih. Tolong di rumah pun seperti itu. Dari dia, makanan bapak ini warna kan belum tentu di rumahnya. Nah, tolong timbulkan motivasi itu. Jadi dia mengajarkan sudah itu bukan karena guru, bukan karena orang tua, tapi karena nilai kesadaran dari dirinya. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai guru dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Kurang lebih mohon maaf, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Ayo, penjajah mau bertanya? Izin bertanya. Ayo. Yang di belakang. Apa coba? Silakan menurut. Untuk pertanyaannya kan tadi kita sebagai seorang guru ada 2 tipe, atau menjadi seorang penghubung teman, atau menjadi ada 5. Salah satunya penghukum dan juga teman mungkin ya. Untuk pertanyaan saya itu kan untuk mengantisipasi murid. Kalau misalnya ada satu kasus muridnya tersebut itu kan suka banyak ya yang muridnya itu bandel, susah untuk diberi pencerahan ataupun pemahaman yang menurut kita itu dilakukan seperti seorang teman layaknya. Murid itu pun diberikan sanksi berupa hukuman pun masih tetap bandel. Nah, untuk antisipasinya itu mungkin seperti apa, bisa dijelaskan? Nanti kalau misalkan kita sebagai penghukum tadi, anak mungkin nurut ketika ada guru. Itu ketika ada guru mungkin dia nurut. Yang kita harapkan bukan seperti itu. Seperti tadi, ketika ada polisi kita pakai helm. Tidak ada polisi tidak pakai helm, itu kan satu kesalahan. Karena tujuannya mau ada polisi mau tidak ada polisi, dia tetap pakai helm untuk apa? Keselamatannya. Nah, anak pun sama ketika di sekolah, mau ada guru mau tidak ada guru, dia harus tetap disiplin melakukan kedisiplinan di kelasnya itu. Terkait anak bandel, misalkan yang tadi susah diperingatinya, kan kita sebagai manajer itu dipanggil anak. Udah berkali-kali misalnya kita panggil anak tersebut untuk menanyakan keyakinan kelas. Tetap saja dia masih membandel. Nah, di sini tentunya harus kita adanya kolaborasi dengan orang tua, harus kolaborasi dengan kepala sekolah untuk menghadapi anak seperti itu. Mungkin saja
dengan satu orang guru dia tidak berubah. Kalau dengan berbagai guru ada masukan atau apapun itu bisa kita atasi solusinya. Termasuk dengan orang tua. Yang penting lagi kan orang tua itu sehari-hari kan pasti lebih tahu kebiasaan anak tersebut. Tentu saja kita sebagai guru mungkin belum bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi adanya kolaborasi antara guru, kepala sekolah dan juga orang tua. Karena orang tua biasanya lebih tahu keseharian anak-anaknya. Jadi jangan hanya kita yang menyelesaikan. Kalau memang menyelesaikan bisa dipanggil orang. Untuk apa? Supaya orang tua pun dapat memberikan bimbingan. Artinya si orang tua pun dapat memberikan saran, masukan. Pak, si eta mah upami ngerjakeun teu nyerat teh gara-gara anu. Itu kan sebagai masukan dari orang tua. Harus anu, misalkan ketika di belakang dia mah harewe teu ngerjakeun. Pak, si eta mah anu ngerjakeun teh kudu anu. Berarti orang tua tahu kan caranya. Dan kita sebagai guru harus memahami itu. Misalnya kurang pendengarannya, berarti kan sebagai guru harus berubah posisi dulu. Anak yang tersebut dikedepankan. Itu salah satu solusi memberikan anak yang dalam memenuhi kebutuhannya. Ada lagi? Cukup. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Semoga dengan adanya pengibasan ini yang paling pertama jadi motivasi bagi diri saya sendiri untuk memperbaiki pelayanan kepada murid, dan yang kedua juga bagi ibu bapak semua dalam membudayakan budaya positif di sekolah. Dan mudah-mudahan kita semua dapat mengimplementasikannya di sekolah kita masing-masing. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hadi yang telah menjabarkan tentang pemahaman budaya positif di sekolah. Terkait budaya positif ini memang ini menjadi kewajiban kita sebagai guru. Jadi bukan hanya di sekolah, tapi di rumah pun siswa itu harus menerapkan budaya positif. Jadi yang kita harapkan di sini tidak hanya di sekolah, tapi bisa berimbas ke kehidupan mereka sehari-hari di sekolah, di rumah. Terkait tadi menambahkan sedikit mungkin ya, terkait menyikapi anak yang tadi misalkan sudah di berbagai cara kita lakukan misalkan. Nah ini di sini perlunya kita sebagai guru melakukan asesmen diagnostik awal. Nah, ketika awal tahun ajaran tentunya kita harus melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu ada dua, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan ada juga asesmen diagnostik non kognitif. Yang non kognitif ini yang kadang kita abaikan. Kita langsung ke anak itu pas di awal tahun ajaran, misalnya kita langsung tes. Anak itu tes membaca, paling kelas 1 misalkan ya. Kita langsung tes baca, tes tulis. Padahal yang harus kita lakukan justru yang non kognitif. Non kognitif itu seperti apa? Contohnya misalkan latar belakang si anak, dari mana latar belakang anak tersebut. Kemudian riwayat kesehatan anak tersebut, minat bakat anak tersebut. Nah itu harus kita pelajari. Kita harus berikan asesmen non kognitif. Nah di sana untuk apa? Untuk memetakan nanti kebutuhan anak-anak itu seperti apa di dalam kelas, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Karena kan kita masuk kelas langsung aja buka anak-anak pelajaran sekian, padahal baru masuk kelas awal tahun ajaran misalkan. Nah kesalahan kita seperti itu. Jadi ketika kita pada awal tahun ajaran jangan langsung ke materi pembelajaran. Kita lakukan pengenalan dulu. Karena tanpa kita sadari kita berubah kan. Misalkan dari awalnya kita mengajar di kelas 5. Tahun yang sekarang misalkan di kelas 5 lagi. Otomatis anaknya berbeda. Kita belum tahu karakter anak yang sekarang seperti apa. Nah disinilah tugas kita sebagai guru, yaitu mengasesmen anak tersebut, yaitu dengan dua asesmen non kognitif dan kognitif. Misalkan bisa diterapkan untuk kelas tinggi itu dengan keterampilan bahasa Indonesia, matematika boleh, itu kognitif. Yang non kognitifnya tadi, karena kita kan tidak tahu anak kita berasal dari keluarga seperti apa.
Itu yang kadang kita lupakan. Mungkin itu saja sebagai tambahan. Alhamdulillah kegiatan diseminasi ini telah berjalan dengan lancar dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan apabila misalkan masih belum bisa dipahami. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan dalam kegiatan KKG, bisa dilanjutkan dalam kegiatan KKG. Jadi jangan berakhir hanya karena program diseminasi ini saja, tapi dilanjutkan dalam kegiatan KKG. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Yustini, guru SDN Sindang Asih. Saya merasa senang dengan adanya diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang disampaikan oleh teman sejawat saya, yaitu Bapak Hendy SPD dari SDN Margaluyu 2 sebagai guru penggerak. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang dapat saya terima tentang budaya positif ini. Saya harus bisa menerapkan cara-cara mendidik siswa saya agar sesuai dengan karakteristik siswa-siswa saya di sekolah yang saya tempati. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hendy yang sudah memberikan informasinya yang begitu banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.